lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Ian. Nah, Bi, gimana nih isu-isu ekonomi terkini? Kayaknya ada yang menarik gak sih habis Lebaran? Pasca Lebaran, isu-isu yang menarik pada episode kali ini adalah terkait dengan isu perang dagang serta inflasi domestik pada bulan Maret 2025 yang lalu. Kalau dari industri, apa saja yang mau dibahas? Nah, kalau dari industri, ada update terkini terkait rilis data penjualan alat berat serta kinerja industri semen. Nah, menarik kan pembahasan-pembahasannya? Oleh karena itu, saksikan terus episode Perspektif kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas data industri yang menjadi leading indicators dari kegiatan investasi. Pertama, dari kinerja penjualan alat berat domestik. Pada Februari lalu, penjualan alat berat domestik berkinerja cukup baik, yaitu mencapai 1.886 unit, sedikit meningkat sebesar 2,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan Februari tahun lalu, kinerja penjualan mencatat lonjakan yang cukup tinggi, yaitu tumbuh sebesar 53,8% secara tahunan, melanjutkan akselerasi pertumbuhan yang terjadi sejak Desember lalu. Masih relatif tingginya harga komoditas pertambangan, terutama batu bara, kami perkirakan menjadi penyebab akselerasi penjualan alat berat di 2 bulan pertama tahun ini. Meski demikian, ke depan kami perkirakan tren akselerasi pertumbuhan penjualan akan menemui tantangan sejalan dengan berlangsungnya perang dagang yang berpotensi menurunkan berbagai harga komoditas global, termasuk batu bara. Terlebih, sektor konstruksi yang merupakan sektor tujuan penjualan alat berat yang cukup besar, selain pertambangan, juga kami perkirakan tidak akan tumbuh secepat sebelumnya, seiring dengan adanya relokasi anggaran pemerintah yang mengurangi belanja infrastruktur pada tahun ini. Kedua, data tentang penjualan semen yang mengindikasikan aktivitas investasi properti dan infrastruktur. Asosiasi Semen Indonesia atau ASI melaporkan bahwa penjualan semen mencatatkan penurunan sebesar 4,2% secara bulanan, menjadi level 4,7 juta ton pada Februari lalu, melanjutkan kontraksi bulanan yang terjadi sejak November 2024. Meski demikian, secara tahunan, kinerja penjualan semen tercatat tumbuh sebesar 5,5%, merupakan ekspansi pertama setelah mengalami kontraksi sejak November 2024. Apabila kita lihat secara detail menurut segmen, pendorong pertumbuhan penjualan semen secara tahunan pada Februari ini adalah meningkatnya penjualan semen kantong yang tercatat tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan, setelah mengalami kontraksi yang terjadi sejak November 2024. Sementara itu, semen curah masih mencatatkan kontraksi sebesar 4,2% secara tahunan pada Februari lalu, melanjutkan tren penurunan sejak Oktober. Pola kinerja penjualan menurut segmen ini mengindikasikan aktivitas investasi pada properti residensial mulai kembali tumbuh. Sementara untuk aktivitas pembangunan infrastruktur cenderung masih mengalami perlambatan pada 2 bulan pertama tahun ini. Pada awal April lalu, gejolak perekonomian global meningkat setelah secara tidak terduga Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal bagi hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Besaran tarif pun tidak main-main dengan besaran minimal 10% hingga di sekitar 50%. Berbagai negara kemudian memberikan responnya terhadap ancaman tarif, mulai dari ancaman retaliasi hingga permintaan negosiasi terhadap Amerika Serikat. Tiongkok menjadi negara yang secara langsung memberikan ancaman retaliasi terhadap Amerika Serikat yang kemudian dibalas kembali oleh pemerintah Amerika Serikat. Akibat aksi balas-balasan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tersebut, tarif akhir untuk barang Tiongkok ke AS mencapai 125%, sementara tarif untuk barang Amerika Serikat ke Tiongkok mencapai 84%. Sementara itu, sebagian besar negara berkembang seperti Vietnam, Thailand, dan dalam hal ini Indonesia lebih memilih mengambil langkah negosiasi dengan Amerika Serikat pasca pengumuman tersebut. 1 minggu setelah pengumuman tarif resiprokal tersebut,
Trump kemudian mengumumkan menunda penerapan tarif kepada semua negara hingga 90 hari, kecuali Tiongkok, sehingga hal ini kemudian memberikan ruang negosiasi bagi banyak negara. Pada awal April lalu juga, BPS merilis data inflasi domestik bulan Maret 2025. Inflasi tercatat mengalami kenaikan hingga 1,65% secara bulanan dan 1,03% secara tahunan. Peningkatan inflasi pada bulan Maret disebabkan oleh normalisasi dari harga listrik setelah selesainya periode diskon untuk konsumen prabayar atau token. Kenaikan inflasi ini juga disebabkan oleh kenaikan harga pangan yang bersifat seasonal ketika musim Ramadan dan Lebaran. Selain dari kedua hal tersebut, kenaikan inflasi pada bulan Maret lalu juga disebabkan oleh kenaikan harga emas domestik. Harga emas domestik cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan harga emas global seiring dengan meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian terkait perang dagang. Meskipun ketidakpastian perang dagang cenderung bersifat temporer pada awal April, tingkat ketidakpastian perang dagang global masih tinggi, diperkirakan masih akan menjadi risiko dari stabilitas nilai tukar rupiah. Dari kondisi tersebut, BI diperkirakan masih akan lebih berhati-hati ke depannya, terutama di jangka pendek. Sejalan dengan hal tersebut, kami masih memperkirakan bahwa tingkat suku bunga BI masih akan berada pada level 5,75% hingga akhir tahun ini. Nah, gimana nih Bi kondisi ekonomi Indonesia ke depannya? Melihat ketidakpastian global yang meningkat, kami masih melihat bahwa Indonesia masih akan menghadapi tekanan di tahun ini. Namun demikian, kami juga melihat bahwa perekonomian domestik akan menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Sekian perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.